Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di pertemuan kita selanjutnya ini akan kita bicarakan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi di masa pandemi COVID-19. Materi esensi di masa pandemi COVID-19, akuntansi sebagai sistem informasi, ada 4 bagian yang akan kita bicarakan. Yang pertama, makna akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dan yang keempat adalah prinsip dasar akuntansi. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau disingkat dengan AAA. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Makna akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan sebuah bentuk sistem informasi yang berubah data bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya atau usernya. Nah, siapa saja pemakai informasi akuntansi sebagai sistem informasi? Secara umum, pemakai informasi akuntansi kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pihak intern perusahaan, yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan. Sekarang kita akan bahas pihak intern perusahaan itu siapa saja, yaitu manajer atau pimpinan perusahaan dan kepala bagian yang menggunakan informasi keuangan. Pimpinan perusahaan membutuhkan informasi keuangan, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan perencanaan, untuk melakukan pengendalian, untuk melakukan pertanggungjawaban. Nah, sekarang pihak ekstern perusahaan. Pihak ekstern perusahaan itu siapa sih? Pihak yang ada di luar perusahaan. Artinya, mereka tidak secara langsung ikut dalam operasional perusahaan tersebut. Pihak ekstern perusahaan antara lain 1. Pemilik perusahaan, 2. Kreditur, 3. Pemerintah, 4. Pelanggan. Kita akan kupas satu persatu. Manfaat mereka terhadap laporan keuangan perusahaan itu apa? Yang pertama, pemilik perusahaan itu untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan usaha, prospek yang akan datang, serta menilai keberhasilan perusahaan. Pihak ekstern yang kedua yaitu kreditur. Manfaatnya apa? Untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang atau untuk memutuskan apakah permohonan kredit ditolak atau diterima. Yang ketiga adalah pemerintah. Tujuan pemerintah mengetahui laporan keuangan perusahaan itu untuk menentukan pajak, memeriksa terhadap kebenaran pajak, menilai perusahaan apakah mematuhi peraturan apa tidak. Terus yang keempat adalah pemantauan perkembangan perusahaan melalui biro statistik. Pihak ekstern yang keempat yaitu pelanggan. Apa gunanya laporan keuangan bagi pelanggan? Untuk mengevaluasi hubungan kerja di masa yang akan datang. Apabila perusahaan tersebut dilihat dari laporan perkembangannya itu nggak bagus, maka pelanggan jelas akan memutus rantai kerjasama tersebut. Kalaupun perusahaan tersebut itu mengalami perkembangan, jelas dia akan memperpanjang kerjasama. Nah, sekarang kita bicara mengenai kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi, namanya saja akuntansi sebagai sistem informasi, itu harus mempunyai kualitas, kriteria
informasi yang berkualitas. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Di sini dipahami di sini adalah disesuaikan dengan penggunanya. Tadi sudah kita sebutkan penggunanya ada pihak intern dan pihak ekstern. Yang kedua adalah relevan, bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi penggunanya. Yang ketiga dapat dipercaya. Jadi informasi keuangan, informasi akuntansi keuangan itu harus teruji, dapat diuji dan netral. Bukan data yang abal-abal. Bukan yang data penuh dengan manipulasi, tidak. Terus yang keempat, nilai prediksi keadaan keuangan saat ini sebaiknya memiliki nilai prediksi ke depannya. Umpan balik dapat berupa prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang. Tepat waktu. Kenapa informasi akuntansi harus disajikan secara tepat waktu? Karena ini berguna untuk pengambilan keputusan. Keputusannya siapa? Keputusannya bagi pemakai informasi akuntansi. Terus yang selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Dalam akuntansi ada prinsip dasar akuntansi. Kita mengenal 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Yang keempat, prinsip biaya historis. Yang kelima, prinsip kesinambungan usaha. Yang keenam, pengungkapan penuh. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Dan yang kesembilan, prinsip konsistensi. Sedangkan yang ke-10 adalah materialitas. Nah, demikian anak-anak. Mungkin pertemuan kita yang pertama ini tidak banyak. Jadi kita hanya mempelajari 4. Pengertian akuntansi. Yang kedua adalah makna pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga adalah karakteristik kualitas informasi. Dan yang keempat itu adalah prinsip dasar akuntansi. Nah, jangan lupa nanti kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan dan kalian harus kerjakan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.